Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Hari ini kita akan membahas mengenai alat dan mesin pemanen. Nah, alat mesin pemanen ini kita fokuskan alat mesin pemanen padi. Nah, adapun alat-alat yang akan kita bahas dari pertemuan hari ini ada 5, yaitu yang pertama alat panen tradisional, kemudian mesin ripper, yang ketiga mesin binder, keempat mesin mini combine, dan yang terakhir kita akan membahas mesin combine. Nah, sebelum kita bahas alat-alat tersebut ya, di sini kan saya sampaikan ya, seperti yang adik-adik ketahui, panen itu merupakan salah satu tahapan dari budidaya tanaman, yaitu untuk memungut atau mengambil hasil pertanian. Nah, panen ini merupakan pekerjaan terakhir dari rangkaian proses budidaya atau cocok tanam. Namun, panen ini merupakan tahapan awal ya dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan sampai dengan pemasaran. Nah, pemanenan tersebut merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan saat budidaya tanaman padi ya, khususnya karena di sini bahasan kita adalah alat dan mesin pemanen padi. Nah, oleh karena itu pemanenan harus dilakukan dengan baik dan benar, dengan tujuan untuk menekan serendah mungkin masalah kehilangan padi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tinggi atau rendahnya hasil dari produktivitas tanaman padi tersebut. Oke, kita mulai saja ya, langsung ke pembahasannya. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi dan pemikiran manusia dari zaman ke zaman, hal tersebut mengakibatkan proses panen dari padi ini mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai macam dan jenis alat serta mesin yang digunakan untuk panen, baik secara tradisional, semi mekanis, hingga modern. Jika kita lihat dari cara pemanenannya, maka dalam pemanenan padi ini dapat dibagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama dengan cara tradisional yang dapat digunakan dengan alat ya yang namanya ani-ani ataupun dengan sabit. Nah, cara yang kedua itu dapat dilakukan dengan cara mekanis. Nah, berdasarkan urutan kegiatan ya dalam proses pemanenan itu, dalam proses pemanenan padi itu pertama tentunya kita melakukan pemanenannya, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan atau pengikatan, lalu setelah itu dilanjutkan dengan perontokan dan pengeringan, kemudian yang terakhir adalah tahapan penggilingan dari hasil panennya. Nah, oke, langsung kita mulai saja ya. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai alat panen tradisional, dimana tadi sudah dibahas ya, ketika melakukan pemanenan secara tradisional itu pemotongannya bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan ani-ani ataupun sabit. Nah, setelah padi tadi ya dipotong dengan ani-ani atau sabit, kemudian dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pengumpulan dengan melakukan pengikatan atau pengeringan dari padi yang sudah dipotong tadi. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu perontokan padi. Nah, tahapan perontokan padi ini bertujuan untuk memisahkan bulir gabah dari tangkai malainya
sehingga dari kegiatan ini dihasilkan output berupa butir gabah, sedangkan hasil sampingannya ini berupa tangkai malainya, seperti itu. Nah, untuk kegiatan perontokan ini dapat dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama secara tradisional, yang kemudian dengan mesin perontok. Nah, secara tradisional ini bisa dilihat ya, ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan diinjak-injak, kemudian yang kedua dibanting, dan yang ketiga dipukul. Nah, secara tradisional ini merupakan kegiatan perontokan yang akan menghasilkan susu tercecer dari padi ini yang relatif tinggi. Kemudian mutu yang dihasilkan dari proses tradisional ini kurang baik. Hal tersebut diakibatkan dari busuk yang tak sempat rontok ya. Kemudian selain itu juga ada kekurangan, yaitu membutuhkan tenaga yang cukup besar. Nah, sehingga cara tradisional ini memiliki berbagai kelemahan ya. Kemudian selain tradisional, perontokan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan mesin perontok. Nah, mesin perontok ini jika dibandingkan dengan cara manual tadi ya, memiliki kelebihan, yaitu mampu memperbesar kapasitas kerja dari alatnya dan meningkatkan efisiensi kerja, sehingga dari sini akan memperoleh mutu hasil yang lebih baik dari cara manual. Selain itu, dengan mesin perontok ini juga akan memperkecil nilai susu tercecer. Nah, setelah dipisahkan tadi ya butir gabah dari malainya, dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan pengeringan. Nah, tahapan pengeringan ini dilakukan guna menurunkan kadar air dari butir gabahnya ya, sampai mendapatkan kadar air yang sesuai, yaitu kadar air kering giling. Nah, cara pengeringan ini dapat dilakukan dengan dua metode ya. Yang pertama dengan penjemuran di bawah sinar matahari, kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan mesin pengering gabah. Kemudian setelah didapatkan kadar air yang sesuai ya, dilakukan proses yang terakhir, yaitu pemberasan. Nah, proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, yaitu ditumbuk, kemudian bisa juga dilakukan dengan mesin penggiling padi atau yang biasa dikenal dengan rice milling unit ya. Tentunya adik-adik sudah familiar terhadap mesin penggiling padi tersebut. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan ya, secara tradisional untuk pemotongnya itu bisa menggunakan ani-ani dan sabit ya. Nah, ani-ani dan sabit ini tentunya membutuhkan tenaga tangan manusia ya. Nah, di sini kita bahas ya satu-satu. Yang pertama akan kita bahas dulu ani-ani. Nah, ani-ani atau biasa dikenal dengan ketam ini merupakan alat panen yang terbuat dari bambu yang berdiameter 10 sampai 20 mm. Kemudian ani-ani ini memiliki panjang kurang lebih 10 cm dan memiliki pisau baja yang tebal sekitar 1,5 hingga 3 mm. Nah, ani-ani ini dianjurkan digunakan untuk memotong padi varietas lokal yang berpostur tinggi. Nah, hingga saat ini panen padi secara tradisional dengan ani-ani ini masih eksis ya, atau masih ada gitu ya, dan terus berlangsung, terutama ya di daerah pedalaman seperti di Banten, Sumatera, Kalimantan ataupun Papua. Nah, adapun kapasitas ya menggunakan ani-ani ini
kapasitas kerjanya mencapai 10 hingga 15 kg malai ya per jamnya, dengan susut atau kehilangan ya atau loss itu sekitar 3,2% ya, cukup tinggi ya ketika kita menggunakan ani-ani. Bayangkan ketika kita melakukan panen 10 kilo saja ya, bisa dilihat lossesnya 0,32 kilo seperti itu. Nah, untuk ani-ani ini kan memiliki kapasitas 10 sampai 15 kg ya malai per jamnya kurang lebih, sehingga ketika kita konversi ya, 1 hektar lahan itu sekitar 15 ton ya. Jadi untuk 1 hektar lahan ya itu bisa mencapai kurang lebih 1000 sampai 1500 jam per hektar jika panen menggunakan ani-ani dan dilakukan oleh 1 orang. Bisa bayangkan ya betapa lamanya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara panen dengan menggunakan ani-ani ini? Nah, pertama yang bisa adik-adik lakukan ketika menggunakan ani-ani ini yaitu menekan mata pisau pada malai padi yang akan dipotong, kemudian menempatkan malai di antara jari telunjuk dan jari manis tangan kanan, kemudian dengan kedua jari tersebut tarik malai padi ke arah pisau sehingga malai terpotong. Nah, setelah malai tersebut terpotong, kemudian bisa dikumpulkan di tangan kiri atau bisa dimasukkan ke dalam keranjang, karena biasanya ketika panen dengan ani-ani ini ya, ibu-ibu itu biasanya membawa keranjang di tangan kirinya seperti itu. Nah, selain ani-ani, di sini bisa kita lihat ya, ada alat tradisional yang bisa digunakan untuk memotong padi, yaitu sabit. Nah, sabit ini merupakan alat panen manual untuk memotong padi secara cepat ya. Nah, sabit biasanya terdiri dari 2 jenis, sabit biasa dan sabit bergerigi. Nah, sabit biasa atau sabit bergerigi pada umumnya digunakan untuk memotong padi varietas unggul baru yang berpostur pendek seperti IR64, kemudian Cisadane. Nah, penggunaan sabit bergerigi ini sangat dianjurkan karena dapat menekan kehilangan sebesar 3% ya, sehingga kehilangannya lebih rendah ya, 0,2 jika dibandingkan dengan menggunakan ani-ani ya. Tadi sudah dijelaskan ketika menggunakan ani-ani itu lossesnya mencapai 3,2%. Nah, tentunya adik-adik sudah familiar ya kalau dengan sabit, gimana sih caranya panen dengan sabit. Nah, tentunya yang pertama adik-adik bisa memegang rumput padi yang akan dipotong dengan menggunakan tangan kiri, kira-kira sepertiga bagian dari tinggi tanamannya ya. Kemudian adik-adik bisa menempatkan mata sabit pada bagian batang bawah ataupun tengah atau atas tanaman, tergantung dari cara perontokan. Nah, nanti setelah itu ya, adik-adik bisa menarik pisaunya dengan tangan kanan hingga jerami terputus seperti itu. Nah, ani-ani dan sabit ini ya terdiri dari 2 bagian utama. Keduanya itu sama-sama memiliki pisau dan kayu genggaman yang juga digunakan sebagai tempat melekatnya pisau. Nah, hanya di sini perbedaannya ya, bentuknya dari ani-ani ataupun dari sabit itu berbeda seperti itu. Nah, penggunaan alat panen tradisional ini memiliki beberapa kelemahan adik-adik.
Nah, kelemahan yang kelemahan dari penggunaan alat panen secara tradisional ini, yang pertama tentunya kebutuhan tenaga orang per hektarnya itu banyak ya, jika kita dibandingkan dengan menggunakan alat ya. Tadi kan ketika menggunakan ani-ani itu kapasitas kerjanya hanya 10 hingga 15 kg malai per jam, itu sangat rendah ya, sehingga tak heran ya ketika kita menggunakan cara tradisional itu maka tenaga kerja yang dibutuhkan itu lebih banyak. Nah, selain itu juga tadi sudah disampaikan ya, ketika kita menggunakan alat tradisional, kehilangan gabah waktu panennya itu relatif tinggi jika dibandingkan nanti ketika kita panen menggunakan mekanis ya. Nah, selain itu ketika menggunakan alat tradisional ini, kenyamanan bekerjanya juga sangat rendah. Kemudian yang keempat, seperti yang sudah disampaikan tadi, kapasitas kerjanya rendah. Dan yang terakhir, tentunya biaya panen per hektarnya relatif lebih tinggi karena membutuhkan banyak tenaga untuk panen, banyak tenaga untuk panen. Jadi kita mengeluarkan banyak budget ya untuk menggaji tenaga yang melakukan proses panen tersebut. Nah, selain memiliki kelemahan ya, di sisi lain cara panen dengan tradisional ini memiliki keuntungan. Nah, apa sih keuntungannya gitu ya? Yang pertama tentunya memberikan kesempatan kerja yang banyak kepada para buruh panen. Karena ketika kita melakukan panen secara tradisional, kita membutuhkan banyak tenaga kerja. Tentunya dengan banyak tenaga kerja tersebut memberikan kesempatan bagi buruh panen untuk bekerja. Nah, kemudian yang kedua, hasil pemotongan gabah dengan ani-ani ini sifatnya menghasilkan produk yang terpilih ya. Kemudian yang terakhir, dengan cara tradisional ini tentunya harga alat panennya relatif lebih murah jika dibandingkan secara mekanis. Nah, bisa dilihat ya ketika kita menggunakan ani-ani ya, harga ani-ani ini sekitar 15.000 ya, jadi terjangkau. Kemudian untuk sabit itu 50.000 ya, terjangkau juga. Sehingga di sini kedua alat tersebut ya secara tradisional ini bisa dimiliki oleh setiap petani karena harganya yang relatif rendah, seperti itu. Nah, kemudian kapasitas kerja panen secara tradisional itu diukur dengan jumlah orang per jam ya yang dibutuhkan setiap hektarnya. Nah, misalnya ketika adik-adik melakukan panen padi dengan sabit, untuk kebutuhan orang per jamnya itu 148 orang per jam per hektar untuk kebutuhan memotong dan mengikat padi. Bisa dibayangkan ya, di sini sangat banyak orang yang dibutuhkan ketika menggarap 1 hektar lahan untuk panen padi. Dalam waktu 1 jam itu dibutuhkan 148 orang. Bisa dibayangkan besarnya biaya tenaga kerja ya yang dikeluarkan, seperti itu. Nah, di sini untuk adik-adik ya yang belum pernah melihat ani-ani ataupun sabit ya, kalau sabit saya rasa sudah pernah lah ya lihat. Nah, kalau yang ani-ani mungkin beberapa anak kota ya atau generasi sekarang mungkin tidak familiar dengan ani-ani ya. Nah, bisa dilihat di sini di bagian sebelah kiri adik-adik ada ani-ani, dan kemudian di bagian kanan ada sabit. Nah, dimana sudah dijelaskan tadi ya, bagian dua bagian utamanya
yaitu terdiri dari pisau dan kayu untuk pegangan ya, atau genggaman seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas selain tradisional ya, kita akan membahas dengan alat mekanik, dengan secara mekanik. Yang pertama kita akan membahas dengan menggunakan mesin ripper. Nah, untuk mesin ripper ini berfungsi untuk memotong dan melakukan pelemparan dari hasil pemotongan. Kemudian setelah padi dipotong dan dilempar dengan mesin ripper ini, kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan dengan cara pengikatan ataupun pengarungan oleh petani, kemudian dilanjutkan ke tahapan perontokan sampai akhirnya pada tahapan yang terakhir, yaitu pemberasan ya. Nah, di sini bisa dilihat ya adik-adik contoh dari mesin ripper ya. Mungkin dari adik-adik banyak ya yang belum tahu gitu ya, atau yang sudah tahu tapi nggak tahu itu namanya mesin ripper seperti itu. Nah, ini di bawah ini contoh dari mesin ripper ya. Nah, teknologi panen padi dengan mesin ripper ini sayangnya belum begitu populer di tingkat petani adik-adik. Nah, selain bisa digunakan untuk memanen padi, ripper ini juga bisa digunakan untuk memanen tanaman biji-bijian yang lainnya, contohnya seperti gandum, sorghum, atau biji-bijian yang lain. Nah, adapun prinsip kerja ya dari mesin ripper ini, prinsip kerjanya mirip dengan cara pemanenan dengan menggunakan sabit ya, dimana mesin ripper ini bekerja mengait rumpun padi, kemudian memotongnya dan selanjutnya dilemparkan sebelah kanan mesin, tentunya di atas permukaan tanah. Nah, dimana setiap lemparan tersebut terdiri dari 3 hingga 10 rumpun tanaman padi. Hal ini bergantung dari jumlah alur pemotongan dari mesin ripper tersebut. Nah, setelah selesai dipotong, padi kemudian diikat atau dimasukkan ke dalam karung agar tidak banyak gabah yang hilang karena rontok saat diangkut ke tempat perontokan. Nah, mesin ripper ini biasanya dioperasikan oleh 1 orang dan dibantu oleh 2 orang untuk mengikat ataupun mengarungkan. Nah, sedangkan untuk dayanya dari tenaga motor penggeraknya itu berkisar antara 2,5 hingga 3 horsepower ya, atau daya kuda. Nah, daya kuda di sini adik-adik pastinya ada beberapa ya yang masih asing dengan kata daya kuda atau horsepower ini. Nah, daya kuda itu merupakan satuan unit pengukuran daya yang umumnya setara dengan 735,5 hingga 745,7 watt. Sehingga di sini bisa dikatakan ya dayanya itu kalau dikonversi ke watt ya berkisar antara 1838,75 watt ya hingga 2237,1 watt seperti itu.
jika nilai 2,5 hingga 3 horsepower ini kita konversi ke watt gitu ya. Nah, kenapa sih digunakan satuannya itu daya kuda atau horsepower gitu ya adik-adik. Nah, pada awalnya istilah horsepower ini digunakan untuk membandingkan antara performa mesin uap dengan kemampuan tarikan kuda atau draft horse. Nah, sehingga setelah itu ya menjadi familiar dari daya kuda atau horsepower seperti itu. Nah, di sini kapasitas kerja dari mesin reaper itu berkisar antara 30 hingga 35 jam untuk setiap hektarnya ya, dengan satu alur pemotongan. Nah, sedangkan jika untuk 3 alur pemotongan itu kapasitas kerjanya berkisar antara 18 hingga 20 jam per hektar. Nah, bisa dibandingkan ya tadi antara menggunakan mesin reaper ini kemudian dibandingkan dengan secara tradisional menggunakan ani-ani ataupun sapit ya. Bisa dilihat kecepatannya lebih cepat jika menggunakan mesin reaper ini. Nah, namun disayangkan dari penggunaan mesin reaper ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu mesin reaper ini ya tidak bisa digunakan untuk jenis padi ya, atau jenis varietas padi yang mudah rontok, dimana ketika varietas padi yang mudah rontok ini dipanen dengan menggunakan mesin reaper ini, maka akan banyak padi yang rontok akibat getaran ketika dilakukan pemanenan dengan menggunakan mesin reaper. Nah, selain itu mesin reaper ini memiliki kelemahan lainnya, yaitu biaya awal pembeliannya itu yang sangat tinggi ya adik-adik, karena harga mesin reaper ini kurang lebih ya 11.500.000 ya, itu sangat tinggi ya harganya jika dibandingkan dengan harga ani-ani yang sebatas 15.000 dan sapit yang 50.000 seperti itu. Nah, selain biaya awal yang tinggi, tentunya kelemahan berikutnya adalah harga bahan bakar ya, karena untuk pengoperasian mesin reaper ini membutuhkan bahan bakar, sehingga kelemahannya ya ketika terjadi kenaikan harga bahan bakar yang terus meningkat, maka tentunya akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan dalam pembelian bahan bakar. Nah, selain memiliki kelemahan, mesin reaper ini memiliki banyak sekali keuntungannya ya adik-adik. Nah, yang pertama tentunya kapasitas kerjanya yang sangat tinggi ya, kemudian minim pekerja ya, karena hanya membutuhkan 2-3 orang untuk memanen dalam 1 hektarnya, sehingga di sini memotong atau memangkas biaya dari tenaga kerja seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, keuntungan dari penggunaan mesin reaper ini adalah biaya panen per hektarnya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan cara tradisional ya, karena hanya membutuhkan 2-3 orang saja. Nah, kemudian keuntungan yang keempat yaitu kehilangan gabah di sawah tentunya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan cara yang manual. Ini di sini untuk kasus varietas padi yang suka rontok ya, karena tadi sudah dijelaskan ketika untuk varietas padi yang mudah rontok ini tidak cocok dipanen menggunakan mesin reaper seperti itu.
terakhir, mesin ripper ini dapat dimiliki kelompok tani ya secara koperasi seperti itu, karena untuk individu gitu ya, harga yang tinggi jadi tidak terjangkau untuk petani secara individu seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai bagian-bagian utama dari mesin ripper ya adik-adik. Nah, yang pertama ada motor bakar. Nah, jenis motor bakar yang digunakan dalam mesin ripper ini biasanya menggunakan motor bakar bensin, karena kebutuhan dayanya yang tidak terlalu besar, sekitar 3 hingga 5 horsepower. Kemudian di bagian kedua ada tangan pengait. Nah, tangan pengait ini bekerjanya secara otomatis, berfungsi untuk mengait atau menarik batang padi ke arah pisau pemotong. Kemudian selain batang pengait ada pisau pemotong. Pisau pemotong ini umumnya berupa pisau putar dan berbentuk lingkaran di mana tepinya bergerigi seperti gergaji tajam. Penajaman pisau ini bisa dilakukan ketika alat sudah bekerja secara 300 hingga 600 jam ya kerja pemotongan, itu perlu dilakukan penajaman terhadap pisaunya. Kemudian yang keempat ada bagian pelempar otomatis. Nah, bagian ini tugasnya ya itu melempar sejumlah padi yang sudah terpotong dari tempat pengumpulan. Proses perlemparan tersebut berjalan secara otomatis setelah padi yang terpotong tadi terkumpul pada ukuran tertentu ya. Dan bagian yang terakhir tentunya ada roda. Nah, di sini bisa dilihat ya adik-adik, ini adalah gambaran mesin ripper dan bagian-bagiannya, mulai dari bagian kendali yang ditunjukkan nomor 1, kemudian ada nomor 2 itu gambaran tempat memasukkan rumpun padi, kemudian ada pisau pemotong dengan sistem putar di nomor 3, dan yang nomor 4 itu merupakan rumpun padi yang sudah terpotong dan yang akan dilempar. Nah, selain mesin ripper tadi ya, secara mekanis panen padi bisa menggunakan mesin binder. Nah, mesin binder ini prinsip kerjanya ya sedikit lebih tinggi dari mesin ripper, karena tadi mesin ripper hanya memotong dan melempar. Nah, sedangkan mesin binder ini ditambah pengikatan ya. Jadi selain memotong dan melempar, tentunya sebelum dilakukan pelemparan ini dilakukan pengikatan. Nah, kemudian tenaga panen ya atau petaninya bisa mengumpulkan hasil yang sudah terikat tadi, kemudian untuk dirontokkan sampai ke tahapan terakhir ya, pemberasan ya. Kemudian untuk gambaran mesin binder ini bisa dilihat ya adik-adik. Di sini ada contoh gambaran dari mesin binder. Kemudian prinsip binder ya tadi sudah saya sampaikan, jika mesin binder ini prinsipnya lebih tinggi sedikit ya dibandingkan mesin ripper karena ada pengikatan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat adik-adik untuk kapasitas kerjanya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin ripper. Nah, mesin binder dengan pemotong satu jalur ini memiliki daya sekitar 3,5 horsepower dan mampu mengerjakan panen untuk 1 hektarnya itu sekitar 10 hingga 20 jam. Kemudian lebar jalur pemotongan
dengan dual jalur itu memiliki daya 5 horsepower dengan kapasitas kerja 5 hingga 10 jam setiap hektarnya. Nah, kemudian ada mesin binder lain dengan daya 12 horsepower memiliki lebar pemotongan 1,27 meter dengan memerlukan waktu sebanyak 4 jam untuk ukuran petakan sekitar 180 meter dikalikan 25 meter atau setara dengan 0,45 hektar. Nah, di sini adik-adik bisa dilihat dua jenis mesin binder beserta bagian-bagian utamanya, di mana bagian-bagian utama tersebut terdiri dari pisau pemotong, jari-jari pengait, kemudian tali pengikat otomatis, motor penggerak, hingga pembuka jalan. Nah, di sini bisa dilihat adik-adik ada mesin binder dengan 3 jalur pemotong. 1, 2, 3 ya, bisa dilihat di sini contoh mesin binder dengan 3 jalur pemotong. Nah, kemudian di sini bisa juga dilihat sebuah mesin binder yang sedang dioperasikan ya oleh satu orang yang mengoperasikan mesin binder. Kemudian ini kita akan membahas bagian-bagian utama dari mesin binder. Nah, mesin binder ini memiliki bagian utama. Yang pertama motor bakar, kemudian ada pisau pemotong, ada jari penarik, kemudian ada tempat pengumpulan. Yang kelima ada tali pengikat dan tangan penolak. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai motor bakar dulu ya. Nah, motor bakar ini berfungsi sebagai tenaga penggerak dari keseluruhan mekanisme mesin, di mana besarnya bergantung dari besar kecilnya mesin binder. Nah, contohnya untuk lebar pemotongannya satu jalur hanya membutuhkan mesin binder dengan tenaga 3,5 horsepower dengan bahan bakar bensin. Nah, sedangkan untuk lebar 1,27 meter tenaga motornya membutuhkan 2 horsepower dengan bahan bakar solar. Nah, bagian yang kedua dari mesin binder ini ada pisau pemotong. Nah, pisau pemotong ini mayoritas berbentuk pisau dari mesin pencukur rambut ya, seperti mesin pencukur rambut ya adik-adik. Nah, pisau ini terdiri dari bujukan pisau, kemudian pisaunya, kemudian yang terakhir ada guard untuk pisau ya. Nah, bagian guard ini bersifat diam, sedangkan pisau bergerak secara horizontal. Nah, panjang dari pisau pemotong mesin binder ini bergantung dari kebutuhan lebar pemotongan yang diinginkan. Nah, pisau pemotong ini harus dibersihkan dan dipertajam setelah dilakukan 500 hingga 1000 jam kerja untuk memotong. Jadi setelah 500 hingga 1000 jam ya digunakan untuk memotong, pisau tersebut perlu dibersihkan dan dipertajam kembali. Nah, di sini bisa dilihat ya contoh bentuk pisau dari mesin panen binder. Nah, di sini ada bagian pisaunya dan ada bagian guard pisau, dan yang terakhir ada kedudukan pisau ya yang digambarkan dengan simbol C. Nah, di sini bagian ketiga dari mesin binder ini ada jari penarik. Jari-jari penarik ini bertugas untuk mengait dan menarik batang padi ke arah pisau pemotong. Bagian ini dibantu oleh bagian perintis pembuka jalan di antara
rumpun-rumpun padi sehingga membantu pengumpulan batang padi ke arah pisau pemotong. Nah, kemudian yang bagian keempat ada tempat pengumpulan. Nah, tempat pengumpulan ini dibuat untuk menampung batang padi yang sudah terpotong. Padi yang sudah terpotong tersebut kemudian dibawa oleh pita penjepit dan kemudian dikumpulkan pada tempat pengumpulan ini hingga pada jumlah tertentu. Nah, yang kelima ada tali pengikat dan tangan penolak, di mana setelah padi yang terpotong terkumpul mencapai jumlah tertentu, nah untuk jumlahnya ini sudah ditetapkan oleh pabriknya. Nah, setelah itu ya, berarti setelah padi terpotong dan dikumpulkan mencapai jumlah tertentu, maka secara otomatis tali pengikat dan tali diputuskan, kemudian ikatan tersebut ditolak oleh tangan penolak. Nah, tangan penolak ini bertugas menolak atau melemparkan ikatan-ikatan padi tersebut ke permukaan tanah. Nah, dengan demikian dalam permanenan ini akan terlihat ikatan-ikatan padi di atas tanah secara teratur, yang selanjutnya tinggal dilakukan pengumpulan dan pengabutan untuk dirontokkan. Dan bagian yang terakhir sama seperti mesin paper ada roda. Nah, yang keempat ini ada mesin mini combine ya. Nah, mesin mini combine ini lebih canggih adik-adik jika dibandingkan dengan mesin ripper ataupun mesin binder, karena dengan satu mesin mini combine ini bisa melakukan aktivitas mulai dari pemotongan, perontokan, pembersihan hingga pengarungan, sehingga setelah itu bisa langsung dilakukan pengeringan dan kemudian dilakukan tahapan yang terakhir yaitu pemberasan. Jadi sangat praktis ya, dengan menggunakan alat ini bisa mencapai 4 tahapan langsung seperti itu. Nah, tadi kan di sini sudah dilihat ya contoh dari mini combine ya adik-adik. Nah, gimana sih prinsip kerja dari mesin mini combine ini? Jadi mesin mini combine ini ya berbeda dengan dua mesin sebelumnya ya. Mesin pemanen mini combine ini bekerja sampai dengan pengarungan gabah ya yang sudah lepas dari malainya, dan gabah tersebut sudah bersih dari kotoran ataupun gabah yang hampa ya atau kosong seperti itu. Nah, mesin pemanen tipe ini bekerja dengan urutan ya, memotong, kemudian merontokkan, membersihkan hingga mengarungkan, sehingga sudah praktis ya, dan gabahnya tinggal dibawa ke tempat pengeringan untuk diturunkan kadar airnya sampai mendapatkan kadar air yang sesuai untuk dilakukan proses penggilingan. Nah, ukuran dari mesin combine ini tentunya ukuran dari mesin mini combine ini ditentukan dari berapa lebar pemotongannya atau jumlah alur pemotongannya. Nah, untuk lebar pemotongan 4 jalur, tenaga motor penggeraknya itu sekitar 25 horsepower. Nah, di sini adalah contoh mesin mini combine ya yang sedang beroperasi dalam memotong padi. Nah, di sini bisa dilihat ya, yang atas ini merupakan mesin mini combine dengan 2 jalur, kemudian yang 4 ini dengan 4, yang bawah ini dengan 4 jalur.
Nah, di mana bagian-bagian dari mesin mini combine tersebut terdiri dari jari-jari pengait, kemudian pembuka jalan, motor unit perontok dan pembersih, tempat penampung gabah hingga roda rantai. Nah, apa sih perbedaan antara mesin mini combine dengan mesin reaper seperti itu ya. Nah, di sini bisa dilihat dari bagian utamanya. Yang pertama, untuk mesin mini combine ini dilengkapi dengan mesin perontok gabah dan pembersih gabah, sedangkan untuk mesin reaper tidak memiliki bagian tersebut. Kemudian yang kedua, mesin ini tidak terdapat mekanisme tali pengikat ya, beda dengan mesin binder tadi ya, karena batang padi yang sudah terpotong langsung dibawa dan dijepit ke bagian perontok, di mana gabah yang telah rontok diteruskan ke bagian pembersih dengan sistem hembusan oleh kipas, sedangkan batang, daun, dan gabah hampa dibuang ke atas permukaan tanah. Nah, ini kedua bagian yang membedakan dengan mesin reaper. Nah, yang ketiga bedanya ini mesin mini combine ini memiliki roda ya, yang digunakan itu adalah roda lantai seperti kendaraan militer ya, tank gitu, berbeda dengan roda dari mesin binder ataupun mesin reaper seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adik-adik ada mesin mini combine ya. Nah, mesin mini combine ini melakukan proses pemotongan, perontokan, pembersihan, kemudian hasilnya ditampung dalam sebuah tangki penampung. Kemudian ya, ketika mau dilanjutkan ke proses selanjutnya, dilakukan pemindahan ke alat angkut, kemudian dilakukan pengangkutan ke tempat pengolahan hasil, kemudian bisa dilakukan pengeringan hingga sampai proses pemberasan tentunya. Nah, di sini bisa dilihat ya gambaran dari mesin combine. Nah, gimana sih prinsip kerja dari mesin combine ini? Sebetulnya adik-adik, untuk prinsip kerja dari mesin combine ini sama dengan mesin mini combine, namun bedanya hanya pada ukuran besar dan terdapat beberapa konstruksi yang membedakan antara mesin mini combine dan mesin combine seperti itu. Nah, pada mesin combine itu gabah yang sudah bersih ditampung pada tempat penampung yang disebut tangki gabah, yang isinya dapat menampung 3 hingga 5 ton gabah bersih. Nah, untuk dayanya untuk lebar pemotongan dari mesin mini combine ini berkisar antara 4 hingga 5 meter dengan kapasitas kerja 2 sampai 4 jam untuk tiap hektarnya. Nah, untuk gambaran mesin combine di sini bisa dilihat ya adik-adik, gambaran dari mesin combine dan bagian-bagiannya, di mana terdiri dari rel, kemudian pisau pemotong, augir, konveyor kanvas, unit perontok, hingga tangki gabah ya, bisa dilihat di sini contoh dari mesin combine dan bagiannya. Nah, adapun fungsi-fungsi dari masing-masing bagian tersebut, yang pertama adalah rel itu berfungsi untuk menarik atau mengkait dari batang tanaman padi dari posisi tegak ke arah pisau pemotong. Kemudian di bagian kedua ada augir dan konveyor kanvas.
Nah, auger dan conveyor kanvas ini berfungsi untuk mengumpulkan batang padi yang sudah terpotong ke arah tengah di mana terdapat conveyor kanvas. Nah, conveyor kanvas ini selanjutnya akan membawa padi ke bagian perontokan. Nah, di bagian ketiga ada silinder perontok. Nah, bagian silinder perontok ini berfungsi untuk merontokkan butiran gabah dari malainya. Gabah dari batang yang baru masuk. Gabah yang masih belum terpisah dari malainya, yang masih terkumpul dari hasil penyaringan, kemudian dibawa oleh konveyor mangkok ke bagian perontok untuk dirontokkan kembali. Nah, di bagian 4 ada unit pembersih. Unit pembersih ini berfungsi untuk membersihkan padi yang telah rontok dari potongan batang, daun, malai ataupun benda asing lainnya. Nah, untuk proses pemisahan dan pembersihan ini biasanya berlangsung dari beberapa tahap penyaringan dan penampian. Kemudian untuk bagian yang kelima atau bagian yang terakhir ya, ini adalah konveyor mangkok dan konveyor screw. Konveyor mangkok tersebut berfungsi membawa bahan ya yang berupa butiran gabah ke bagian atas, sedangkan konveyor screw itu membawa bahan atau butiran gabah dalam arah horizontal. Nah, itu adik-adik alat-alat yang biasa digunakan untuk pemanen padi ya, dari secara tradisional, kemudian dengan mesin tipper, kemudian ada mesin binder, mesin mini combine, hingga yang terakhir ini ada mesin combine ya. Nah, oke, sebelum kita akhiri pembahasan terkait mesin pemanen padi, nah di sini terdapat beberapa faktor penting ya adik-adik yang perlu dipertimbangkan ketika melakukan kegiatan pemanenan, perontokan padi dan yang lainnya ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah derajat kekuatan, panjang dan ketahanan dari jeraminya. Nah, ciri-ciri ini sangat mempengaruhi terhadap proses pemotongan dan pengiriman dengan konveyor. Kemudian faktor yang kedua yang perlu diperhatikan adalah varietas padi. Nah, varietas padi yang mudah rontok merupakan salah satu masalah dalam hal pemanenan. Nah, sehingga tadi ada alat ya yang tidak cocok digunakan untuk memanen padi yang mudah rontok gitu. Nah, faktor yang ketiga ini merupakan ukuran, kadar air dan ketahanan biji-bijian. Nah, faktor ukuran biji-bijian tersebut menentukan ukuran lubang-lubang dari concave dari perontok ya. Sedangkan untuk kadar air yang besar itu nanti berpengaruh terhadap rendemen beras utuh. Kemudian faktor yang keempat ada iklim ya. Nah, iklimnya misalkan musim hujan ataupun musim kering ini sangat mempengaruhi ya, atau akan berpengaruh terhadap kadar air yang dihasilkan dari gabah ataupun jerami yang dipanen. Kemudian yang kelima keadaan lapang atau dari sawahnya ya. Terutama ketika adik-adik ingin panen menggunakan mesin panen, bisa dilihat ya kandungan air dari tanah itu perlu dipertimbangkan. Nah, yang terakhir tingkat kemajuan dari wilayah dan sosialnya. Hal ini berkaitan dengan penerapan alat dan mesin pertanian atau mekanisasi pertanian yang kemudian adanya kemungkinan untuk pengenalan teknologi baru terhadap wilayah tersebut ya. Oke, untuk materi terkait alat pemanen
padi, alat dan mesin pemanen padi hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas ya alat atau mesin yang lainnya di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.